Tapi satu yang jelas, tiap manusia mendapat 24 jam. 24 jam harus kita pandai-pandai memanfaatkan. 24 jam itu tidak ada yang lebih dapat lebih banyak, lebih sedikit, ada dari Pak Habibie merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia yang pada kesempatan kali ini kami jadikan sebagai panutan dalam nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nilai-nilai tersebut disingkat menjadi berakhlak, yang merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikutnya akan kami jelaskan nilai-nilai tersebut yang ada pada Pak Habibie. Bapak B.J. Habibie merupakan tokoh yang terkenal ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada periode 1978 hingga 1998. Beliau juga menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia pada tahun 1998 hingga 1999. Habibie juga terkenal bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama beliau menjabat selama 16 bulan, beliau sudah berhasil menerbitkan 68 undang-undang, di antaranya menerbitkan UU Anti Monopoli, AA atau UU Persaingan Sehat, dan perubahan undang-undang partai politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Beliau juga berhasil membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM di Indonesia, terutama di Aceh. Selain itu, beliau menggantikan UU Subversif dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang HAM, membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada bulan Oktober 1998 untuk mengatasi masalah perlindungan perempuan. Selain itu, beliau juga terkenal dengan mentalitas beda, yaitu saya tidak pernah tidak bekerja, kalau saya berhenti bekerja, maka saya mati. saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. B.J. Habibie sangat berkompetensi di bidang teknologi penerbangan. Terkenal dengan julukan Bapak Teknologi dan Kedirgantaran Indonesia, beliau sudah memiliki 46 hak paten yang diakui di dunia penerbangan. Salah satunya yaitu teori keretakan sayap yang dipakai di industri penerbangan di seluruh dunia. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai tokoh Indonesia yang sangat berpengaruh tak hanya di dalam negeri namun juga dunia. Si jenius yang dijuluki Mr. Crack ini disegani di dunia penerbangan internasional karena menemukan progression crack theory yang akhirnya dikenal sebagai Habibie Theory. Teori ini mampu mengkalkulasikan keretakan pesawat karena proses terbang landas dan membantu rancang bangun desain pesawat modern menghindari kecelakaan. Beliau juga menciptakan beberapa rumusan teori yang dikenal dalam dunia pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Beliau berhasil menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat turboprop berkapasitas 50-70 penumpang, dan berhasil lepas landas pada tanggal 10 Agustus 1995 sebagai kado 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Inilah pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Dirintis sejak tahun 1986, butuh 9 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. Dan momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus 1995, saat untuk pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Hal ini sekaligus menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50 tahun.
beliau berhasil mendirikan Habibie Center pada tanggal 10 November 1999 di Jakarta. Nilai keempat yaitu harmonis. Nilai harmonis yang dapat kita lihat dari Bapak B.J. Habibie yaitu selama masa kepemimpinannya, beliau memberikan ruang bagi hak asasi manusia dan demokrasi Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan, yaitu kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, kebijakan membebaskan tahanan politik, serta kebijakan kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Selain itu, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 dan Nomor 26 Tahun 1999 yang mana berhasil mengakhiri diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan menghapuskan istilah pribumi dan non-pribumi. Nilai kelima yaitu loyal. Bapak B.J. Habibie bersedia dan rela meninggalkan jabatan, posisi, dan juga prestis tinggi di Jerman untuk mengembangkan industri dan lembaga strategis di Indonesia. Beliau menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Sehingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan PT Pindad. Selama menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, beliau berhasil membangun Indonesia kembali pasca runtuhnya Orde Baru, serta menyusun langkah strategis untuk mengatasi krisis moneter. Profesor Dr. B.J. Habibie merupakan sosok yang adaptif. Beliau sadar pada kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat menginginkan adanya reformasi, yaitu perubahan ke arah kebaikan. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum. Di saat inilah, Habibie membuka ruang demokrasi dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum untuk menyiapkan pemilu. Ini adalah KPU pertama yang bertugas selama 2 tahun, 1999-2001. Pembentukan partai pun jadi mudah. Dan partai tak lagi hanya 3, seperti masa Orde Baru. Saat inilah, sejumlah partai yang dikenal sekarang, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan yang sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera ikut pemilu dan bisa mengirimkan wakilnya ke DPR. Angin segar kebebasan berkumpul dan berpolitik muncul saat itu. Profesor Dr. B.J. Habibie juga merupakan sosok yang kolaboratif. Salah satu bentuk kolaborasi beliau yaitu bekerja sama dengan International Monetary Fund sehingga Indonesia dapat lepas dari krisis moneter pada tahun 1998. Terdapat 7 langkah taktis B.J. Habibie saat mengatasi krisis moneter yang melanda tanah air pada tahun 1998. Kondisi perekonomian yang sangat kritis bahkan membuat nilai tukar rupiah jatuh hingga ke posisi Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Melalui kebijakan strategis diantaranya almarhum B.J. Habibie berhasil menerapkan independensi bagi Bank Indonesia untuk fokus menjaga kondisi moneter domestik, terutama menjaga kondisi perekonomian pasca krisis Asia 1998. Kedua mantan Menteri Riset dan Teknologi era Soeharto ini berhasil memangkas nilai tukar rupiah yang sempat melonjak tinggi hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat saat krisis menjadi hanya Rp6.500 per dolar AS. Dari tokoh Bapak B.J. Habibie, dari salah satu contoh penerapan berakhlak, kita bisa menjadi dan mengambil manfaat untuk selalu cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, terus berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik.
Beliau memotivasi kita untuk menjadi ASN yang berprestasi. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan beliau serta dapat meneladani perilaku beliau sesuai dengan core value berakhlak. Sekian dan terima kasih.